Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kekhususan Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Solidaritas Fans Club Kota Makassar, Studi Milanisti Indonesia Sezione Makassar. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan yang pertama, Profesor Dr. Jumadi SPD MSc selaku pembimbing 1. Selanjutnya, Dr. Andi Oktamaya Tendri Awaru MPD selaku pembimbing 2. Selanjutnya, Profesor Dr. Darman Manda Enhum selaku penguji sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, Dr. Muhammad Syukur SAG MSc selaku penguji 2. Tak lupa pula Dr. Sulaiman Samad MSc selaku Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Adapun latar belakang yang telah saya susun dalam penelitian ini yaitu berbicara soal sepak bola. Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling digemari oleh sebagian besar umat manusia. Dan sepak bola juga mampu memobilisasi banyak orang. Sepak bola erat kaitannya dengan supporter. Supporter selalu dikatakan sebagai pemain ke-12 dalam sebuah tim. Supporter juga selalu dicap sebagai kelompok yang rusuh atau negatif. Salah satu kelompok supporter yang ada di Kota Makassar yaitu Milanisti Indonesia Sezione Makassar yang memiliki anggota kurang lebih 692 orang dari berbagai daerah. Menariknya, solidaritas yang terbangun dalam komunitas ini sangatlah terlihat dengan agenda yang dilakukan seperti kegiatan sosial, nonton bareng yang jarang dimiliki oleh komunitas supporter lain yang hanya berkumpul ketika tim kesayangannya bertanding. Berangkat dari latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pola komunikasi supporter AC Milan Sezione Makassar dalam membangun solidaritas. Yang kedua, bagaimana tindakan supporter AC Milan Sezione Makassar dalam membangun solidaritas. Dan yang ketiga, apakah makna solidaritas bagi supporter AC Milan Sezione Makassar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pola komunikasi supporter AC Milan Sezione Makassar dalam membangun solidaritas. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk perilaku supporter AC Milan dalam membangun solidaritas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apa makna solidaritas bagi supporter AC Milan Sezione Makassar. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis, di mana diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam peningkatan pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kaitannya kajian solidaritas sosial. Kemudian yang kedua, manfaat praktis bagi supporter, bagi peneliti, dan bagi masyarakat sendiri. Selanjutnya saya masuk pada tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep solidaritas. Solidaritas sosial merujuk pada satu keadaan di mana hubungan antar individu atau kelompok yang dilandaskan pada perasaan moral, nilai kepercayaan yang dianut bersama, yang diperkuat oleh pengalaman emosional secara menyeluruh. Jika semua anggota kelompok memiliki keyakinan atas apa yang kelompoknya jaga, maka solidaritas akan terbentuk pada kelompok tersebut. Menurut Johnson dan Lawang, 1994. Selanjutnya, pola komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi oleh seseorang ke orang lain dengan menggunakan petanda-petanda yang bermakna bagi yang memberikan pesan ataupun yang menerima pesan tersebut. Komunikasi memegang peranan penting dalam mendekatkan seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi akan membentuk jaringan interaksi yang lebih kompleks. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial atau social relation. Masyarakat paling sedikit berhubungan dengan dua orang yang saling berhubungan satu sama lain karena berhubungan menimbulkan interaksi sosial atau social interaction. Terjadi interaksi sosial disebabkan oleh interkomunikasi.
intercommunication menurut Effendi 2003. Menurut Laswell dalam Effendi 2003 bahwa komunikasi meliputi 5 unsur, yakni yang pertama pengiriman pesan atau komunikator, yang kedua pesan atau message, yang ketiga media, channel media, yang keempat ada penerima pesan atau komunikan, yang kelima efek atau umpan balik. Berdasarkan pandangan di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada seseorang melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Dalam berkomunikasi, masing-masing orang akan memiliki polanya masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Pola atau suatu sistem atau cara kerja sesuai memiliki bentuk dan struktur. Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, sehingga dengan adanya berbagai macam model komunikasi, maka dapat ditentukan model komunikasi seperti apa yang cocok yang dapat digunakan dalam berinteraksi. Dalam fans klub AC Milan, Sezione Makassar juga memiliki pola komunikasi tersendiri dalam membangun solidaritasnya. Tak hanya itu, pola komunikasi juga sebagai salah satu solusi dalam pemecahan masalah. Menurut Cangara dalam Setiawansyah 2018, pola komunikasi terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama pola komunikasi primer, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi sirkular, dan pola komunikasi linear. Selanjutnya bagian C, komunitas. Komunitas ialah sekelompok manusia yang memiliki rasa peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dapat diartikan bahwa komunitas adalah sekelompok orang yang saling mendukung dan saling membantu antar satu sama lain. Dalam buku Dinamika Kelompok, kelompok sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat bagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Menurut Crow and Allen, komunitas terbagi menjadi 2 komponen. Yang pertama, berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kemudian yang kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, ras. Kemudian bentuk komunitas yang diartikan sebagai paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban dimaknai sebagai suatu kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal. Ciri-ciri Gemeinschaft menurut Tonis yaitu yang pertama hubungan yang intim, yang kedua privat, yang ketiga eksklusif. Sedangkan tipe Gemeinschaft sendiri ada 3, yaitu Gemeinschaft of Blood atau hubungan didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Yang kedua Gemeinschaft of Place, hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat atau kesamaan lokasi. Kemudian yang ketiga Gemeinschaft of Mind, hubungannya didasarkan pada kesamaan ideologi meskipun tidak memiliki ikatan darah maupun tempat tinggal. Nah, adapun jenis komunitas dalam penelitian ini yaitu supporter sepak bola. Supporter adalah bentuk kelompok sosial yang relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu atau spectator crowds. Senada Soprapto 2010 juga mengartikan supporter sebagai kerumunan orang yang berkumpul di tempat yang sama. Selanjutnya tinjauan teori. Adapun teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu satu, teori pilihan rasional oleh James S. Kuhlman, di mana isi teori ini yaitu menjelaskan tentang tindakan seseorang mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai dan preferensi atau pilihan. Aktor menjadi kunci dalam memilih dan dianggap mampu memberikan atau mampu mencapai kepentingannya. Sehubung dengan
sehubung dengan teori ini bahwa masyarakat atau seseorang mempunyai pilihan dalam menentukan kemana ia untuk bergabung dalam sebuah komunitas sesuai dengan tujuan ataupun kegemaran yang ia miliki. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori fenomenologi oleh Alfred Schatz, di mana teori ini menjelaskan tentang tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakan itu dan manusia lain memahami tindakannya itu sebagai suatu yang penuh arti. Sehubungan dengan judul yang saya angkat, bahwasanya semua tindakan yang dilakukan oleh individu itu memiliki makna dan pesan tersendiri. Selanjutnya saya masuk pada penelitian yang relevan. Yang pertama oleh Ahmad Khalil 2020 yang berjudul Fanatisme dan Solidaritas Supporter Ultras Gresik dalam mendukung tim Gresik United. Kemudian yang kedua, Audra Jalugilang 2012 yang berjudul Makna Identitas Fans Klub Sepak Bola, Studi Kasus Juventus Club Indonesia. Selanjutnya masuk pada kerangka konsep. Bisa dilihat pada gambar di atas, yang menjadi objek penelitian ini yaitu Fans Club Milanisti Indonesia Sezione Makassar, yang mana fokus penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, pola komunikasi, bagaimana pola komunikasi membangun solidaritas sosial. Kemudian yang kedua, bentuk perilaku supporter dalam membangun solidaritas. Kemudian yang ketiga, makna solidaritas bagi supporter AC Milan atau Milanisti Indonesia Sezione Makassar itu sendiri. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di Kota Makassar, tepatnya pada di home base Milanisti Indonesia Sezione Makassar. Yang ketiga, sasaran dan fokus penelitian. Adapun sasaran dan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu anggota atau member supporter AC Milan Sezione Makassar. Kemudian yang keempat, deskripsi fokus. Adapun deskripsi fokus yang saya gunakan yaitu yang pertama, pola komunikasi, bentuk perilaku supporter, dan makna solidaritas. Selanjutnya, instrumen penelitian yaitu yang pertama kamera, yang kedua alat perekam, yang ketiga lembar observasi, dan yang keempat pedoman wawancara. Selanjutnya, sumber data. Adapun sumber data yang saya gunakan yaitu yang pertama sumber data primer, yang kedua sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui langkah yang pertama observasi, wawancara, dan yang terakhir dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian yakni yang pertama, tahap pra-penelitian, tahap penelitian, dan tahap akhir. Dan yang terakhir, teknik absen data. Dalam teknik absen data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Demikian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.